Hari ini saya akan memperagakan membuat banana crispy atau pisang crispy. Ini bahan-bahannya yang harus diperlukan. Kita membuat satu dulu. Kita harus membuat pupnya, kulitnya dulu. Bahannya terdiri dari tepung, telur, gula, garam, sama mentega sedikit. Ya. Caranya membuat, jadi tepung sama telur sama garam sedikit dicampur sampai merata, ditambahkan garam sedikit, terus dikasih air sedikit-sedikit sampai menggumpal sedikit, terus kita rolling, kita tipiskan, nanti kita roll, kita lapisin pakai mentega, pakai butternya, terus kita lipat nanti jadi papestrinya nanti hampir seperti gini, lebih kurang ya. Kita tipiskan papestrinya ini kira-kira lebih kurang tebelnya 3 mili, 3 sampai 2 mili ya, ini nanti tebelnya ya. Ini papestrinya nanti kita bentuk hampir seperti gini, jadi tipis seperti gini papestrinya. Terus kita persiapkan cetakannya. Sebelum kita mempersiapkan cetakan, ini pastikan cetakannya harus bersih, kering, dan dipoles minyak atau mentega. Ya, seperti gini kita poles. Pastikan posisinya harus dalam keadaan bersih dan kering. Di situ kita potong. Ini adonannya yang sudah kita tipiskan seperti ini, kira-kira 2 sampai 3 mili seperti ini, tipis pupnya atau kulitnya. Kita masukkan di cetakannya seperti ini. Ini mudah seperti ini ya, ini lebih kurang seperti ini. Kita masuk aja di cetakan ya. Habis itu kita potong pinggirannya, dipaskan dengan cetakannya, muter ya seperti ini. Jadi cetakannya bisa diganti ya, tidak harus seperti pisang ini. Kalau mau dibuat bentuk lain juga boleh ya, seperti ini. Supaya lebih aman lagi, dimasukkan di kulkas ini sebentar aja, 5 menit supaya ngeset gitu di kulkas. Kalau nggak apa-apa, gini langsung juga bisa. Tapi kalau yang mau lebih bagus, dimasukkan di freezer 5 menit aja biar ngeset. Setelah jadi seperti ini, kita tata pisangnya, kita potong. Nah, pisang yang dipastikan pisangnya posisinya matang ya. Ini saya pakai pisang raja. Kebetulan saya pakai pisang raja. Kita potong tipis-tipis saja seperti kita buat kira-kira tebelnya 2 sampai 3 mili. Ini. Ya. Seperti ini. Seperti ini kita tata dulu seperti ini. Kita tutup di pupnya ini supaya nempel rata, sampai nempel ke bawah ini ya. Nah, posisinya nempel. Pastikan pisangnya nempel. Dari sini ini saya potong, kasih 5 potong. 1 2 3 4 5 saya potongkan. Ini untuk bahan dasarnya seperti ini, crispy cutnya supaya crispy. Nanti ini saya kasih, bisa dikasih variasi ya, bisa diisi coklat, dicampur coklat apabila suka, pakai coklat drop boleh. Ini pakai coklat drop, bisa juga dikasih kismis pakai campuran kismis atau raisin atau sukade. Umpama nggak dikasih nggak apa-apa, hanya rasa plain, rasa pisang aja boleh, jadi tanpa dikasih hiasan. Ini saya kasih hanya untuk hiasan. Boleh juga dikasih kacang, jenis-jenis kacang, mau dikasih almond boleh, kasih kacang mente boleh, plain juga nggak apa-apa, hanya dikasih keju aja juga boleh, kasih keju parutan seperti ini boleh.
Kalau mau dikasih coklat meses seperti ini juga boleh, nanti dikasih coklat meses sedikit boleh. Setelah itu kita buat cairannya. Cairannya terdiri dari telur. Saya pakai 2 kuning telur, 2 telur campur. Terus pakai air, ini saya pakai 100 ml. Terus ini pakai susu evaporate milk, ini 100 ml. Terus saya pakai ini custard powder supaya warnanya kuning bersih. Ini saya pakai 3 sendok makan atau lebih kurang 30 gram. Terus saya untuk tambahan perasa saya kasih vanila, ini option, boleh dikasih boleh enggak, lebih enak dikasih pisang atau pisang perasa boleh. Ini saya kasih garam nanti sedikit untuk tambahan ini ya. Cara buatnya seperti gini ya, mudah sekali cara buatnya. Susunya kita masukkan langsung semua, air kita masukkan, terus garam kita masukkan, kasih 1 jimpit aja ya, ini 1 jimpit biar nggak terlalu asin. Terus tepung, ini custard powder saya masukkan, terus saya tambahkan telur. Ini saya pakai telur. Kalau mau dikasih telur whole putih sama kuning dikasih 3 butir. Tapi kalau mau dikasih kuningnya 2, yang campur 2. Ini saya kasih kuningnya 2. Ya. Terus saya beli vanili sedikit aja. Ini option, mau pakai yang cair boleh, pakai yang bubuk boleh ya. Ini buatnya seperti gini, kita aduk aja. Yang penting tercampur rata. Ya, mudah sekali buatnya. Gini aja campurannya. Habis itu kita saring. Kita saring supaya lihat gumpalannya telur sama ininya dalam keadaan rata. Ya, seperti gini posisinya. Ya. Ini saya pindahkan di tempat ini kita aduk lagi biar posisinya apa? Ini tinggal kasih aja seperti ini. Saya taruh di sini supaya jelas. Ini saya kasih tipis saja di papnya tadi, di pap yang sudah saya tata pisang. Isinya pastikan ya, jangan sampai penuh. Isinya hanya 3/4 paling banyak. Nah, isinya paling banyak 3/4. Ini boleh ditambahin keju untuk atasnya. Saya kasih keju parut. Kejunya cheddar boleh, pakai parmesan lebih enak, pakai edam lebih bagus lagi, lebih enak cheese-nya. Jadi banyak pilihan cheese. Tapi nanti kalau mau kasih keju mel keju boleh juga ya, seperti gini posisinya. Seperti gini. Habis itu kita open posisinya, langsung kita masukkan di dalam oven dengan suhu
180 sampai 200 derajat ya. Jangan kecil, kalau kecil nanti kurang ini apinya. Minimal 180 derajat, posisinya panas. Ya, seperti ini. Kira-kira 30 menit lebih kurang, 25 sampai 30 menit. Mana yang lebih duluan mateng nanti itu, karena masing-masing oven berbeda. Jadi kulit pastry-nya ini sekalian nanti kalau ibu-ibu atau bapak-bapak atau yang ingin membuat pastry-nya bisa buat sendiri, bisa beli yang sudah jadi. Kalau yang mau bikin sendiri sudah saya kasih resepnya tadi. Kalau mau beli bisa langsung beli di toko kue. Bisa namanya itu pastry. Kalau itu yang nggak mau ribet, nggak mau gulung-gulung gini, jadi langsung jadi gitu, ada yang sudah jadi. Kalau nggak salah itu per pak itu ada yang 750 gram. 750 gram itu kalau saya buat bisa jadi 6 kali 4, bisa jadi 24 biji, 24 sampai 30. Nih. Ya. Ini warnanya hampir seperti ini. Warnanya. Nah, ambilkan dulu. Kita pakai. Ya. Panas. Ini kita taruh di sini. Isinya seperti ini. Kita nunggu agak sedikit dingin dulu ya. Kira-kira 3 sampai 5 menit. Kalau kesulitan bisa pakai dibantu, pakai alat bantu. Pakai pisau boleh pinggirannya kalau ada yang lengket seperti ini. Ini. Ya. Ya, seperti ini. Inilah hasilnya hampir seperti ini. Ini kalau umpama kulitnya ini kesulitan mau buat, mau enggak telaten gulung, kita bisa beli. Kalau mau lebih murah, praktis, mau buat sendiri, bahannya mudah aja, hanya tepung, telur, garam sedikit, air, sama mentega, sama dikasih lemon juice sedikit. Kalau nggak ada bisa pakai cuka. Dua-duanya nggak ada, nggak apa-apa, masih bisa jadi. Ya, begini hasilnya untuk banana crispy. Bisa hasilnya seperti ini, bisa di plating, bisa langsung di individual atau ditaruh di piring untuk disajikan. Kalau seandainya ini terlalu besar bisa dipotong, bisa juga dipotong. Kalau mau dikasih saus juga boleh, mau di dusting atasnya ditambahi keju lagi gini juga boleh, mau ditambah gula halus untuk atasnya juga boleh. Ini bisa lebih kurang, ini bahannya kalau dihitung kalau seperti ini mungkin sekitar 2.500 sampai 3.500 harganya per biji. Biayanya lebih kurang segitu. Bisa tergantung dari apa itu kualitas bahan. Kalau ibu belanjanya, bapak saudara sekalian bisa lebih murah, ya milih barang yang mudah didapat dan murah. Ini saya pakai pisangnya pisang raja. Jadi pisang itu bisa, boleh pisang raja, boleh pisang kepok, boleh pisang emas. Kalau pisang Ambon bisa, tapi nggak mau kuning nanti warna gininya. Lebih baik saya sarankan pakai pisang raja, tapi yang posisinya sudah mateng dan manis. Pisang kepok juga gitu, posisikan pisangnya sudah mateng dan manis. Pisang emas juga boleh, atau pisang jenis lain juga boleh. Jadi silakan dicoba, yang penting rasanya pisangnya manis. Dan mau dikombinasi pakai coklat saja boleh, mau dipakai keju aja boleh, mau atasnya mau dikasih kacang atau kasih apa itu jenis lain juga boleh, hiasan almond atau apa itu boleh, silahkan. Dan pada dasarnya seperti ini hasil finalnya. Silahkan dicoba. Umpama ada kesulitan silahkan menghubungin saya atau ke SHS Surabaya Hotel School. Ini untuk
apa itu, untuk belajar lebih mudah dan gampang. Akan saya bantu, saya pandu, kalau ada kesulitan akan saya bantu nanti. Resep jangan khawatir, saya kasih, saya berikan step yang sudah akurat, jadi tidak perlu dirubah-rubah lagi. Hanya mereknya aja yang boleh dirubah. Umpama ini pakai susu, mau pakai, oh saya punyanya hanya pakai susu bubuk, boleh pakai susu bubuk, tapi dikondisikan dulu. Kalau mau pakai susu ultra, susu fresh milk, boleh juga. Mau pakai carnation boleh. Oh saya hanya punyanya susu apa itu namanya, susu kental manis juga boleh, tapi nanti mengurangi gula nanti ininya. Ya, saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Selamat mencoba. Semuanya dibuat online nggak? Karena Pak Firman juga teman-teman gue udah lama atau tinggi kamu tuh udah paham. Belakangnya masih kan ini direkam. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Chef Marsum. Perkenalkan, hari ini saya akan membuat kue pisang atau banana milk crispy. Untuk bisa digunakan, bisa untuk snack, untuk camilan, bisa juga untuk makanan penutup, dan bisa dipakai untuk oleh-oleh, karena kue ini bisa bertahan lama, cukup lama, maksudnya bisa 2-3 hari untuk di suhu ruang. Dan kalau bisa lebih awet lagi, bisa digunakan disimpan di freezer atau di kulkas, itu akan lebih awet lagi, tapi dengan catatan harus tertutup dengan rapat. Dan bahan-bahan yang dipergunakan atau yang saya pakai ini bahannya mudah didapat di sekitar kita. Ada beberapa trik atau cara supaya membuat kue ini menarik atau enak dilihat, dan juga yang nggak kalah penting yaitu rasanya juga enak. Itu yang paling enak. Jadi yang paling enak itu dibuat mateng langsung kita sajikan, itu yang paling enak. Tapi kalau kita buat yang apa itu mau disimpan, itu juga bisa, nanti tinggal hangatkan aja. Tapi diingat ya, kalau mau menyimpan kue harus tertutup rapat dan jangan sampai terbuka. Itulah mungkin perkenalan yang harus saya sampaikan, dan silahkan untuk mencoba. Dan Bapak Ibu, silahkan ajukan pertanyaan apabila mengalami kesulitan atau unek-unek apa yang mau ditanya, boleh silahkan, akan saya pandu, akan saya jawab, akan saya arahkan supaya hasilnya nanti tidak mengecewakan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ira Kusuma. Teringat kembali 2 tahun yang lalu ikut di kelas bisnis cake dan pastry pahlawan ekonomi. Cake dan pastry pahlawan ekonomi, suka banget sama chef yang ini. Sukses terus ya chef, terima kasih. Dari Mbak Sisilia Sandra, gramasi kue pastry berapa ya chef? Nah, ini tergantung dari cetakan. Ini kira-kira panjangnya saya buat itu sekitar 20 cm, lebih kurang 20 sampai 22 cm panjangnya. Untuk lebar mungkin sekitar 5-6 cm. Kalau melengkung mungkin ya bisa 10 cm, kira-kira dengan berat
sekitar 25 gram per biji, lebih kurang begitu. Dengan ketebalan kira-kira 2-3 mili, 4 pun boleh, tergantung dari kesukaan. Kalau mau suka yang agak tebal bisa ditebalkan sedikit. Kalau mau ditipiskan, nanti hasilnya akan lebih crispy. Ini ada untuk cairan berapa gramasi ya tepung kastadnya. Ya, ini kalau yang saya tampilkan di situ, ini untuk 2 telur campur 2 telur kuning. Umpama mau pakai yang telur campur, cukup dikasih 3 aja cukup. Terus cairannya, airnya 100 ml, susu evaporate milk itu 100 ml, dan gula juga segitu 100, dan ditambah vanila. Untuk custard powdernya 3 sendok makan atau lebih kurang 30 gram. Jadi semua bahan dicampur aja, habis itu baru disaring. Umpama mau dibuat praktis, gula sama telur dicampur, diaduk-aduk, gula larut. Kalau mau pakai gula pasir, gula sama telur itu diaduk-aduk sedikit larut. Kalau pakai gula halus, saya pakai gula halus, semua campur jadi satu, is oke. Habis itu baru disaring. Pokoknya semua bahan masuk, sudah bisa. Ini ada pertanyaan dari Kria Daun. Chef, saya mau bertanya, kalau susunya diganti santan boleh tidak? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ini juga saya suka sekali ini kalau saya pakai santan. Ya. Kalau ini saya pakai santan, ini akan lebih enak lagi. Rasanya akan lebih gurih, lebih gini. Boleh. Kalau bisa santannya pakai santan yang fresh saja, itu lebih enak. Ya. Apa bisa dikombinasi dengan puding? Nah, ini maksudnya dikombinasi, maksudnya itu pudingnya di sampingnya atau dimakan dengan puding atau diisinya. Nah, kalau saya sarankan, kalau mau dikombinasi itu juga bisa, tapi kurang menarik. Kalau bagi saya yang bagus, kalau setelah membuat, yang bagus itu ditaruh di glaze atasnya, dijadikan topping, itu lebih bagus. Jadi kita buat puding clear, nanti disiram di atasnya akan menjadi lebih indah lagi, lebih menarik. Tapi itu lagi tadi, isinya jangan terlalu banyak, kira-kira 3/4 paling banyak atau setengahnya, nanti baru disiram di atasnya masih bisa terisi puding, karena itu akan lebih enak. Pudingnya bisa menyesuaikan rasanya, yang match dengan rasa pisang juga bisa, atau dikombinasi dengan puding rasa yang lain boleh. Itu lebih bagus, kreasi lagi lebih enak. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Sisilia Sandra. Korsbetnya pakai merek apa ya, Chef? Yang enak, murah, tapi tidak ngendal. Nah, ini lagi. Jadi, memang kalau mau memakai korsbet atau pakai fat, yang paling enak memang dari unsur hewan. Jadi, dari butter atau mentega. Kalau dari margarin itu memang agak sedikit mengendal ya. Kalau mau dikombinasi aja merek butter sama margarin, itu juga ada harganya, juga murah, juga ada itu yang sudah campuran butter sama margarin. Bisa juga pakai merek-merek yang di pasaran banyak, jadi dicampur aja nanti antara butter dengan margarin. Perbandingannya berapa-berapa tergantung dari kesukaan nanti ya, selera, atau 50-50 atau 40-60, tergantung dari kos yang diinginkan. Jadi biaya yang diinginkan nanti berapa yang dikehendaki. Kalau yang enak memang harus memakai butter, tapi harganya agak sedikit murah. Tapi kalau mau pakai margarin aja atau blue band saja sudah saya coba, itu juga enak, tidak begitu terasa mengendalnya.
tapi jangan memakai korslet ya, korslet plain gitu. Kalau korslet aja memang rasanya nggak begitu enak. Enak dicampur sedikit dengan butter atau butter merek-merek lain yang lokal itu banyak, rasanya juga korslet yang dari apa ya, dari butter lokal itu banyak juga ininya. Ya, kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Chef, kalau cetakannya tidak pakai bentuk pisang, bisakah? Ya, ini bisa. Ya, ini kalau cetakannya tidak bentuk pisang, bentuk yang bundar pun gak masalah, bisa. Tapi cetakannya menyesuaikan ya, mau besar, mau agak kecil, mau bentuk oval atau mau bentuk bulat pun semua bisa ya. Dan terus apakah bisa bahannya pisangnya diganti dengan bahan lain kayak umbi-umbian ya? Ini juga, ini dasar ini bisa, pisangnya bisa diganti dengan umbi-umbian, bisa pakai ubi jalar atau telo itu ya, telo ungu kemarin saya coba itu juga enak. Pakai nangka pun juga, saya juga enak, saya pakai nangka, saya campur, saya pakai tape pun tambah lebih enak, pakai itu juga enak ya. Jadi yang ada di sekitar kita aja yang itu dasar aja, mau dikombinasi banyak itu bisa, kita tinggal kreasikan aja, menyesuaikan dengan kesukaan pasar. Ya, ini ada dari Mbak Sisilia Sandra lagi, resep kulit puff pastry-nya. Ya, untuk puff pastry-nya kita bisa kita buat dengan pakai butter atau pakai margarin juga bisa, itu gak masalah, rasanya juga enak. Kalau pakai butter memang harganya agak sedikit mahal, kalau pakai margarin juga bisa ya, juga enggak masalah. Untuk resep puff pastry-nya juga mudah sekali, hanya bahannya air, tepung, garam sedikit sama jeruk nipis sama butter untuk ini. Atau yang lebih praktis lagi kita buatkan yang saya kasih di situ untuk puffnya, yaitu tepung itu sekitar 250, saya kasih 250 gram, saya tambahkan fatnya atau lemaknya itu separuhnya, butternya berarti 125, dan dikasih susu 60 ml. Atau juga bisa dikasih air, kalau nggak itu bisa air. Tapi kalau yang pakai air nanti dikasih susu bubuk kira-kira 2 sendok makan. Itu semua bahan dicampur jadi satu, kita aduk sampai rata halus, terus kita gulung, kita tipiskan, itu nanti sudah enak. Dan sedikit ditambah gula ya, gulanya jangan banyak-banyak, kira-kira 25 gram untuk 250, itu jadi 10%-nya paling banyak. Kalau kebanyakan nanti akan cepat lembek. Itu enak juga ini. Itu yang langsung pakai puff, yang langsung pakai dough yang langsung gitu. Jadi nggak perlu ribet buatnya, langsung ditipiskan aja. Tapi diistirahatkan dulu di kulkas beberapa 1 jam atau 30 menit. Enggak, setelah diaduk sudah sedikit rata, kita tipiskan, kita bungkus, masukkan ke freezer atau di freezer kira-kira 20 sampai 30 menit biar tepungnya itu adonannya sudah tercampur dengan baik. Habis itu kita keluarkan, kita gilas, digiling tipis kira-kira 3 sampai 4 mili, kita masukin cetakan. Langsung kita isi bahan-bahan tadi. Jadi kulit puffnya ini sangat renyah dan crispy.
Kalau ada pertanyaan lagi, kalau menggunakan kombinasi 2 sampai 3 buah bagaimana? Kira-kira pisang dikombinasi dengan buah apa saja ya? Nah, ini juga enak. Kalau untuk dikombinasi bisa juga pisang dikombinasi dengan tape, itu juga enak, dengan tape singkong itu enak. Pisang dikombinasi dengan jeruk juga enak. Jeruk sunkist itu juga enak. Pisang dikombinasi dengan buah stroberi enak juga, boleh. Itu pas rasanya. Ada satunya manis, satunya ada sedikit masamnya, jadi tidak enak. Dan kalau umpama menghendaki yang nggak terlalu manis, bisa dikurangi gula sama ini apa itu namanya, gulanya bisa dikurangi sedikit kalau nggak menghendaki manis. Tapi kalau kurang manis bisa ditambahi. Kalau saya buat ini, resepnya ini sudah standar, yang rata-rata kebanyakan suka, sudah pas. Dan buah-buahnya yang ada di sekitar kita itu banyak ya, banyak pakai buah-buah lokal, itu banyak sekali, bisa dikombinasikan yang kira-kira sesuai dengan apa itu pasar kesukaan masyarakat yang ada, yang kita jumpai. Dan pisang, gunakanlah pisang yang matang pokoknya ya. Kalau nanti kurang matang, nggak begitu ini, nanti hasilnya akan kecewa, nanti agak sepet ininya. Oke. Ya, untuk pengopenan untuk penyimpanan lebih tahan lama disimpan sebelum diopen atau setelah diopen set. Ya, untuk penyimpanan, kalau Bapak Ibu atau mau membuat kue, kalau mau yang enak memang ya, buat kulitnya aja, buat yang banyak, disimpan di freezer, itu bisa bertahan, ditutup bisa bertahan 1 bulan 2 bulan nggak masalah. Kulitnya saja sama cetakannya disimpan. Habis itu kalau mau membuat tinggal kasih isi, langsung piling, langsung itu. Tapi kalau mau pesanan banyak, kita buat yang agak banyak, setelah itu kita simpan di freezer juga bisa bertahan berapa lama. Kalau itu simpan di freezer bisa 1-2 bulan nggak masalah, yang penting tutupnya rapat, dimasukkan Tupperware, nanti perlu tinggal mengeluarkan aja. Dan kalau mau disimpan di kulkas ya nggak begitu bisa tahan lama, paling 1 minggu 2 minggu, dengan catatan harus tertutup dengan rapat. Tapi kalau tidak tertutup ya rapat, itu bisa terkontaminasi dengan makanan yang lain, nanti rasanya sudah nggak begitu enak. Tapi kalau disimpan di freezer, nanti kalau mau konsumsi diopen lagi ya, tapi jangan di microwave. Ya, ini ada pertanyaan lagi, yang pie yang imut chef, harga produksinya 1 porsi resep tadi berapa ya? Ini ya, ini tergantung dari bahan yang kita pakai. Kalau kita pakai susu yang segar, susu itu, kalau 1 biji yang saya buat itu berkisar antara 3.000 lebih kurang, 2.500 sampai 3.000, tergantung dari harga pisang. Kalau pakai pisang raja memang agak sedikit mahal, tapi kalau mau pakai pisang kepok itu lebih murah lagi, nanti harganya bisa turun jauh lagi, bisa. Jadi kita pinter-pinter aja belanja. Terus pakai margarin pun, kalau butternya diturunkan jadi margarin, bisa turun lagi lebih lagi. Bisa 2.000 itu sudah bisa gitunya. Dengan catatan kejunya jangan terlalu banyak. Tapi kalau mau enak memang kejunya yang agak banyak. Disitulah kuncinya, keju itu yang harganya agak tinggi. Itu hanya untuk variasi. Oke. Bisa, ada yang mau nanya, bolehkah minta nomor HP-nya chef? Boleh, silahkan dicatat untuk Mbak Sisilia Sandra. Ini dari Mbak Sisilia Sandra menanyakan minta nomor HP. Ya, saya kasih untuk nomor HP saya, bisa WA di nomor saya 081 216 010 581. Ya, saya ulangi lagi, 081 216
010581. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Didi Ismantoro. Chef, kalau prosesnya di oven kan perlu waktu yang lama, apakah ada cara memasak lainnya yang lebih cepat? Kalau mau nggak mau pakai oven ini ya, pakai oven kompor gitu, pakai teflon itu bisa juga. Tapi resikonya kalau pakai teflon, teflonnya itu harus yang tebel bawahnya, itu yang tebel, yang bawahnya jangan langsung kena di api. Jadi bawahnya dikasih plat dulu atau dikasih keramik baru ditempelkan. Itu bisa pakai langsung ini bisa. Nah, tapi ditutup lagi ininya. Tetap bisa, seperti hampir membuat seperti pizza. Jadi nanti membuatnya tipis saja, jangan terlalu tebal. Nah, oke, itu bisa juga. Salah satu alternatif kalau tidak punya oven, bisa pakai kompor di teflon. Ya. Apakah ada cara memasak yang lainnya yang lebih cepat? Nah, ini kalau mau masak yang lebih cepat itu tergantung ya. Masak cepat, kalau semakin besar, semakin tebal, itu biasanya agak lama. Tapi kalau tipis, membuatnya akan semakin cepat membuatnya. Ya. Dan jangan lupa untuk kalau membuat ini kue-kue seperti ini, bahan-bahannya kita pilih benar-benar, cari bahan yang aman, jangan sampai bahan yang sudah kedaluarsa atau bahan-bahan yang rusak. Nanti kalau ada salah satu bahan yang sedikit rusak, akan merusak semua rasa yang lain. Ini ada lagi dari Mas Arya Ganteng Chef. Harga jual per porsi sampai berapa ya? Nah, ini kalau saya kalkulasi ya, kalau per biji ya, itu biayanya secara utuh umpama 3.000. Kalau kita mau cari untung 100% ya kita jual 6.000. Atau berapa menyesuaikan gitunya. Jadi berapa keuntungan yang dikehendaki. Bisa juga kalau mau dinaikkan lagi kualitasnya, bahannya mungkin bisa sampai 3.000, 3.500. Jadi 3.000 menjadi 3.500 atau menjadi 5.000 gitu, nanti akan lebih variatif lagi ininya. Nah. Jadi kuncinya itu yang mahal ini di sini hanya keju. Kalau susu tuh pakai fresh. Susu fresh itu bisa. Kalau mau pakai susu bubuk pun juga bisa. Susu bubuk dengan air pun juga bisa. Telur pun kalau mau dikurangi juga masih bisa. Ini ya. Tadi saya kasih telur 4, mau dikasih 2 masih oke. Campur aja semua gitu juga masih bisa. Nah, ini dari Mas Agung Jaya. Untuk toppingnya yang paling enak atau tren sekarang kasih apa ya? Ya ini, kalau tren orang-orang pasar untuk di pasar ini ya, kesukaan kalau memang di Surabaya dan sekitarnya sini yang paling digemari dari dari pasar yang paling banyak digemari yaitu keju sama coklat, memang yang paling banyak disuka. Dan ada sedikit ini namanya kacang, kalau mau dikendakin gitu ada banyak kacang ya. Yang paling banyak disukai yaitu keju, memang ya, banyak disukai. Jadi kita bisa bermain di keju. Kalau kejunya kita kasih supaya menarik aja, jadi kejunya yang pertama itu dikasih sedikit aja dulu, separuh atau sepertiganya. Nanti setelah setengah matang kita parutin lagi, kita open lagi sebentar, itu akan kelihatan kejunya agak agak kelihatan hidup, agak lebih banyak ininya. Jadi enggak turun, jadi penampilannya akan lebih ini. Jadi posisi masih setengah matang,
Kalau kita ngopen kira-kira matangnya 30 menit itu. Sudah 20 menit atau 25 menit kita kasih keju lagi, kita panggang lagi sampai sedikit leleh, jadi kejunya masih kelihatan fresh. Ya, ini apakah di pai imut untuk kejunya apa bisa diganti dengan bahan lain? Nah, ini kalau mau pakai bahan lain, kejunya ini bisa. Saya kasih cookies ya, cookies scramble, bisa aja pakai tepung, pakai margarin sama pakai gula aja. Itu nanti diremah-remahkan terus ditaburkan di atasnya, itu pun juga bisa enak. Dan sedikit dikasih kacang gitu juga bisa. Atau kalau mau lagi bisa dikasih mayones sama dikasih susu kental manis dicampur, jadi agak sedikit manis, nanti ditopping di atasnya atau di garis-garis gitu, sedikit juga enak. Kalau mau sedikit agak rasanya mau mengendakin asin juga bisa ditambah ini tambah keju lagi juga bisa. Kalau nggak suka keju bisa ditambahkan ini krim pun juga enak, krim nanti atau susu dicampur sama ini susu tambah sama tepung sama gula sama mentega, nanti diremah-remah ditaburkan di atasnya, itu rasanya kres-kres gitu, enak sekali ya. Ini dari pertanyaan lagi dari Mbak Sisilia Sandra, kulitnya ini tidak pakai lipatan single double ya Chef. Nah, ini ada dua cara. Yang satu langsung kita flat, itu pakai istilahnya pakai do-nya itu, pakai kulitnya itu bisa. Kalau mau dilipat itu ada pakai single aja itu 3 kali, kalau pakai double itu 2 kali bisa. Tapi pakai butter ya kalau mau pakai ini, yang pakai atau margarin untuk lapisannya itu. Itu kalau mau pakai lapisan single, kita kasih butter di tengahnya seperti kita buat envelope gitu. Kita lipatkan gini, kita gilas merata, kita lipat single, dilipat lagi sampai 3 kali sudah cukup. Kalau mau double 2 kali sudah cukup. Ya, ini ya Chef. Untuk kulit atau tepung 250 gram, telurnya berapa ya Chef? Ini yang untuk pap ya, yang untuk kulitnya pap. Ini kalau untuk pap supaya crispy saya nggak pakai telur. Nggak saya pakai telur yang ini. Saya hanya pakai tepung, margarinnya itu 5 di separuhnya, jadi 125 sama air aja atau susu 60 mili atau 60 gram, itu aja sudah renyah, sudah enak. Dan gula ditambahin 20 sampai 25 gram, jadi sedikit aja manisnya, itu sudah enak. Karena kalau mau pakai tambahin telur itu juga bisa, tapi hasilnya nanti akan cepat lembek nanti ini, cepat empuk ini. Kalau mau tahan lebih ini cukup pakai air aja, pakai susu. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ya. Untuk pemirsa, untuk kita buat UMKM ini bisa berjalan dengan lancar, kita hanya triknya satu aja, motivasinya kita memang harus ada semangat untuk membuat kue ini, harus dengan pikiran hati yang senang. Nanti kalau sudah tenang, pikirannya enak, kita membuat itu biasanya rileks, santai, dan hasilnya pun akan maksimal. Tapi dengan catatan ya, jangan menyimpang jauh dari resep-resep yang sudah direkomendasikan. Kalau ada kesulitan atau ada kurang-kurang paham sedikit, bisa langsung WA ke saya aja. Jadi jangan terlalu menyimpang dari resep yang sudah digariskan. Tapi kalau mau merubah, mau variasi, inovasi, itu lebih bagus lagi. Dan apa saja yang ada, bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu, terutama barang-barang
lokal atau produksi dalam negeri kita pakai semaksimal mungkin, itu rasanya kalau dikombinasi itu akan banyak dan kaya macam-macam rasa dan variasi yang berbeda-beda. Jadi itu pesan saya, kalau mau membuat pikirannya harus ditenangkan, santai, terus rileks, dan banyak baca-baca buku atau melihat-lihat di YouTube. Kalau di YouTube itu kebanyakan bagus-bagus ininya, tapi resep-resepnya kadang-kadang masih ada sedikit yang tersembunyi, ya nggak semuanya, tapi ada beberapa. Tapi kalau yang sudah terbiasa membuat, akan dirubah sedikit aja, dia akan ketahuan, akan tahu dia, oh ini nggak pas, ini harus sekian gitu. Tapi secara umum itu bagus untuk belajar, itu lewat buka-buka itu sangat membantu sekali. Ya, untuk pahlawan ekonomi di rumah saja pasti laku. Dan sekian perjumpaan dengan saya, Chef Marsum. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf.